Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heri sebagai moderator teman-teman dari awal hingga akhir acara. Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul bersama, walaupun melalui aplikasi Zoom, tidak secara offline, tapi teman-teman semua tetap bisa berkumpul untuk melaksanakan webinar pada kali ini. Oke, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan pembicara karena sudah hadir tepat waktu. Tidak lupa juga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner, di mana ada KMK, HIMTES, BNEC, Info Belajar Daring, Kampus Media ID, dan Info Seminar 2020. Oke, nah webinar ini akan dibawakan oleh Kak Friska Meliska Iskandar, Magister Psikologi Psikolog. Sedikit background tentang beliau adalah seorang psikologi klinis yang bekerja pada 3 tempat sekaligus, di mana Smart Mind Center pada Klinik Taman Anggrek, kemudian pada PT Kasanda Persona Prawacana, dan juga Ciputra Medical Center. Beliau lahir pada 1 Mei 1991. Kemudian, pada kesehariannya, beliau sering memberikan psikoedukasi dan juga yang berhubungan dengan psikologi. Juga sering memberi webinar online yang berhubungan dengan kehidupan dan juga psikologi. Selain hal dalam psikologi klinis, beliau merupakan Miss Grand Banten 2019. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita sedikit chat dulu ya dengan Kak Friska ini dulu. Oke, halo Kak Friska, gimana nih kabarnya? Halo Heri, kabar baik. Heri gimana? Oh, baik juga dong Kak. Walaupun baru ketemu pertama kali ya Kak, udah nampak ramai ya Kak. Oke Kak, ini mau saya ingin bertanya dan juga teman-teman juga penasaran nih Kak. Oke. Pada keseharian ini selama pandemi COVID-19 ini, Kakak ada nggak kayak misalnya entah keluarga atau masalah pekerjaan atau mungkin percintaan kayak terganggu gitu nggak Kak? Gimana Kak? Oke, pastinya masalah ada lah ya Heri, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Bahwa ada rencana-rencana personal saya, entah itu terkait karir, atau pekerjaan, juga terkait ya rencana-rencana dengan pasangan, dengan keluarga gitu, ya banyak yang terganggu gitu ya. Nggak sesuai Terganggu. rencana nih jadinya. Gitu. Tapi saya bukan ngestok ya Kak, tapi dari mungkin dari keseharian Kakak itu nampaknya Kakak maksudnya dalam dunia karir ya, dan juga untuk tetap atau melakukan hobi-hobi Kakak, Kakak tetap tetap enjoy aja sih saya lihat. Itu apakah memang kondisi COVID-19 ini sudah mulai memudar menurut Kakak gitu? Oke. Atau belum? Ya. Sebenarnya ya itu kondisi COVID-19-nya kan masih ya. Kalau kita lihat data statistik malah kan masih meningkat terus sebenarnya angka kasus gitu kan di Indonesia khususnya. Kemudian juga Jakarta kan termasuk zona yang terjadi banyak kasus gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi Harry bilang kok tetap bisa produktif, kok tetap bisa ngejalanin hobi gitu kan. Iya. Itu sebenarnya ya kiat-kiat yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri untuk bagaimana caranya di tengah kondisi pandemi seperti ini ya saya tetap bisa ya tadi produktif, tetap bisa happy gitu, bahwa saya punya hobi apa gitu saya tetap lakukan selama saya tahu itu saya bisa kontrol gitu dari segi kesehatan, saya tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, saya berusaha memaintain hidup saya agar tetap produktif dan bahagia walaupun nih kondisinya lagi nggak kondusif seperti ini. Oke Kak, mantap sekali Kak. Jadi dari yang kata-kata yang Kakak ucapkan itu nampaknya Kakak udah siap banget ya untuk membawakan materi pada webinar kali ini. Oke Kak, langsung saja kita sambut Kak Friska. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik.
Sebelumnya saya persiapkan dulu ininya ya, saya share screen dulu. Baik. Sebentar. Ini sudah yang tampil layar saya belum ya? Oh, belum Kak. Masih Kakak aja yang nampak. Belum ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Gimana ya? Oh, ya. Latihan share screen sekarang jadi lupa lagi. Gimana ya caranya ya? Bentar. Oke, tunggu sebentar ya. Baik Kak. Oke. Sembari menunggu teman-teman sudah boleh ya duduk santai-santai, udah bawa minum, terus udah pikir-pikir pertanyaannya teman-teman, nanti biar langsung. Oh iya teman-teman, Kak Friska. Oke, mungkin Kak Friska masih prepare. Eh, Biar saya kasih dulu sedikit eh, rules-rules pada webinar kali ini. Nah, salah satunya itu teman-teman, nanti teman-teman jika ada yang ingin bertanya, langsung tanyakan langsung kepada panitia Q&A. Nanti di situ ada namanya panitia Q&A. Bisa langsung chat private ke dia kalau malu-malu nih teman-teman. Atau enggak, langsung chat ke publik teman-teman. Oke, nanti akan saya bacakan pertanyaannya ke Kak Friska teman-teman. Dan juga untuk form akhir, nanti mohon teman-teman isi semuanya agar teman-teman mendapatkan e-certificate dan untuk para binisian mendapatkan poin S1 teman-teman. Dan juga semua mic-nya akan di-mute sampai akhir acara. Oke, teman-teman. Selamat menikmati ya, teman-teman. Halo Kak Fiska. Gimana Kak? Ada kendala Kak? Harry, itu untuk yang share screen-nya apakah sudah di-enable untuk sayanya? Oh, sebentar ya. Untuk Vincent, apakah sudah enable Kak Fiskanya? Sudah. Sudah, oke. Coba di-share lagi Kak. Apakah bisa? Bagaimana Kak? Kalau memang nggak bisa, biar saya aja yang share screen gitu Kak. Harry, mungkin saya quit dulu sebentar ya, soalnya ini baru di-enable, ntar saya masuk lagi. Oh, boleh. Boleh ya? Teman-teman semua, mohon Boleh. izin sebentar ya, mohon maaf. Oke. Oke, teman-teman, maaf ada kesalahan sedikit. Jadi bisa ditunggu sebentar. Sembari menunggu, aku putar lagu lagi lah ya.
Oke. Sudah ya? Oke, udah masuk ya, Kak. Oke. Oke deh. Oke, ini sudah nih. Gimana, Kak? Sudah bisa? Oke. Start dulu. Oke, sudah ke share screen belum? Tunggu, nih. Kalau sekarang sudah? Sudah, Kak? Oke. Sudah. Sorry Sudah ya. nampak jelas, Kak. Oke, Kak. Sekali lagi, waktu dan tempat, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Friska Melisa. Saya seorang psikolog klinis. Tadi mungkin sudah dijelaskan secara singkat ya oleh Heri. Terima kasih Heri. Nah, mungkin kita sekarang langsung masuk aja untuk menyingkat waktu ke dalam sharing session hari ini ya. Mengenai sebentar. Oke, mohon maaf teman-teman. Aduh, ini saya agak katro orangnya. Sorry banget. Ya, kita akan membahas ya topik sharing session hari ini mengenai preserving mental health during the crisis time. Oke. Tadi perkenalan singkat saya sudah disampaikan oleh Heri. Oke, sekarang pertama-tama kita berbicara, kalau kita ngomong tentang preserving mental health, kita mau berbicara mengenai mental, kita mau berbicara tentang kondisi psikologis, maka aspek-aspek yang meliputinya terdapat 3 hal. Ya, yang pertama adalah aspek pikiran, kemudian aspek perasaan, dan aspek perilaku. Nah, teman-teman di dalam kesehariannya, pikiran, perasaan, dan perilaku ini saling terkait satu sama lain. Saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Jadi, apa yang kita pikirkan otomatis akan mempengaruhi apa yang kita rasakan dan bagaimana nanti kita berperilaku. Kemudian, apa yang kita rasakan terhadap suatu hal, suatu kejadian akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita akan berperilaku. Sebaliknya, apa yang kita lakukan, bagaimana perilaku kita, itu pun juga akan mempengaruhi
pikiran dan perasaan kita. Nah, teman-teman juga mungkin sering dengar, kalau di dalam psikologi, orang itu ekspektasinya adalah mengetahui, kepribadian dari seseorang. Nah, kepribadian itu punlah yang diliputi oleh ketiga hal ini. Namun, kepribadian itu kan hasil akhir gitu ya, hasil perkembangan dari kebiasaan yang teman lakukan dari kecil, selama masa perkembangan, kemudian juga karakter yang terbentuk dari kebiasaan tersebut, dan akhirnya menjadi kepribadian teman-teman. Nah, karena kepribadian itu merupakan sesuatu yang terbangun dari kecil, merupakan hal yang teman-teman ulang, sehingga akhirnya kepribadian itu merupakan pola. Pola dari pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah tahu, ada 3 nih aspek-aspek dari mental. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai jenis-jenis kondisi mental. Jadi dengan adanya 3 aspek yang sebelumnya sudah saya terangkan, nah seseorang individu itu bisa berada di dalam 3 kondisi mental, yaitu yang pertama, kondisi mental yang normal. Individu yang sehat mental. Seperti itu. Jadi individu seperti ini ya pastinya yang jadi tujuan kita gitu. Yang biasanya bisa produktif, bisa di dalam keseharian itu seimbang, seperti itu. Nah, kemudian ada juga jenis kondisi mental yang kedua, yaitu normal bermasalah. Nah, jadi ini normal bermasalah adalah kondisi mental yang sering kita alami ketika kita sedang berada dalam masalah, ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan untuk kita. Nah, biasanya kita shifting nih dari kita yang normal, sehat mental, waras, kita shift ke kondisi mental normal bermasalah. Jangankan orang awam, misalnya teman-teman, saya pun seorang psikolog, kalau lagi menghadapi permasalahan yang berat banget, dan contohnya, ada masalah nih tiba-tiba datang, mengubah, nah kayak barusan lah, tapi tadi kan saya bisa menyikapinya gitu. Saya ada panik tuh tadi barusan karena masalah teknis. Mau share screen, aduh kok kayak saya katro gitu. Tapi untungnya cepat selesai, jadi saya belum sempat nyampe ke fase normal bermasalah. Nah, saya di sini sudah bisa tampil lagi secara yang seharusnya untuk presentasi di hadapan teman-teman. Jadi normal bermasalah itu kondisi ketika kita sedang berada dalam tekanan, tapi belum masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase bermasalah atau fase dengan gangguan mental. Nah, ini mungkin yang sering disebutkan oleh masyarakat awam sebagai orang gila. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi yang dimaksud dengan, ini, yang pertama tadi, kondisi pribadi yang normal. Kondisi pribadi dengan kesehatan mental yang baik. Kita bahas satu-satu berdasarkan aspek-aspek dari mental atau psikologis yang pertama kali disebutkan. Jadi orang yang pribadian normal dan sehat mental itu biasanya memiliki pola pikir yang logis dan rasional. Kemudian dia realistis, dia tahu mana yang fakta dan mana yang bukan. Kemudian hawanya, vibe-nya itu kecenderungannya adalah positif. Ya. Kemudian pola perasaannya dia bisa mood-nya tuh seimbang, dia bisa menyeimbangkan suasana hatinya, menyesuaikan suasana hatinya dengan situasi dan kondisi, dan kecenderungannya adalah mood-nya dia itu bahagia. Kemudian yang terpancar dari pola perilaku orang dengan pribadi yang sehat mental adalah yaitu pikiran dan perasaan yang seimbang, kemudian dia adaptif, jadi dia mampu berfungsi sesuai sebagaimana mestinya, bahwa dalam keseharian kita harus melakukan fungsi-fungsi dasar seperti makan, tidur, mandi, kemudian di pekerjaan kita ini perannya sebagai apa, jabatannya sebagai apa, kita bisa memenuhi segala tanggung jawab sesuai dengan fungsi kita di tempat kerja, kemudian kita di kampus, kita sebagai mahasiswa, kita bisa menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai mahasiswa, bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dengan penuh tanggung jawab ya, bahwa hasilnya maksimal, dan sebagainya. Dan yang pasti, orang dengan pribadi yang sehat itu adalah yang perilakunya produktif. Gitu. Kemudian, jenis yang kedua adalah pribadi yang normal bermasalah. Ini yang tadi saya sebut, kalau kita sedang menghadapi masalah yang berat, yang
signifikan untuk hidup kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi dalam fase ini akan mulai muncul nih beberapa kriteria gejala gangguan mental, tapi hanya beberapa. Jadi belum bisa ditegakkan diagnosis sebagai orang dengan gangguan mental. Nah, biasanya pribadi normal bermasalah ini memiliki pola pikir yang cenderung negatif, atau yang sering mungkin teman-teman sering dengar over negative thinking. Kemudian parnoan. Yang kedua, kurang logis dan kurang rasional. Atau mungkin yang teman-teman mungkin sering dengar istilah psikologinya adalah irrational thoughts. Dia memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak irasional. Dan kemudian mulai tidak realistis. Jadi ketika dia kurang logis, cenderung negatif, dia ketakutan. Nah, padahal ketakutannya itu belum terjadi. Nah, tapi dia bersikap berdasarkan ketakutan yang belum terjadi itu. Nah, jadi mulai tidak realistis. Kemudian pola perasaannya, dia memiliki mood yang labil, cenderung labil ya. Terus dia merasa takut, merasa cemas, merasa panik yang berlebihan. Dan pola perilakunya akhirnya pikiran dan perasaan yang relatif kurang seimbang, kemudian kurang adaptif di dalam kesehariannya, yang harusnya makan sehari 3 kali gitu kan idealnya, aduh jadi nggak nafsu makan nih gitu. Atau malah jadi banyak gitu, karena pelampiasan stres, dia makan terus, berlebihan. Kemudian udah mulai males mandi nih, karena kayaknya ngapa-ngapain males ngerjain kerjaan, males ngerjain tugas, dan sebagainya. Dan pastinya hal-hal tersebut menyebabkan produktivitasnya dia pun menurun. Nah, berikutnya pribadi yang bermasalah atau dengan gangguan mental. Jadi pribadi dengan gangguan mental ini adalah seseorang yang sudah memenuhi seluruh kriteria gejala gangguan mental. Jadi kalau di dunia psikologi dan psikiatri, itu ada pedoman yang namanya adalah DSM-5. Jadi di situ ada tuh gejala-gejala yang wajib terpenuhi dari setiap gangguan mental. Nah, gangguan mental itu sendiri ada banyak sekali, ada ratusan ya. Jadi kita memang harus merujuk ke buku yang tadi, pedoman saya bilang. Tapi secara umum, orang dengan gangguan mental itu memiliki pola pikir yang satu, negatif. Pastinya negatif. Dia sudah tidak mampu lagi berpikir positif. Kemudian yang kedua, dia tidak logis dan tidak rasional. Tidak mampu lagi berpikir untuk logis, untuk rasional, dia sudah tidak mampu. Kontak realitanya sudah hilang. Dia tidak tahu yang mana fakta, yang mana bukan. Yang fakta dia nggak percaya, yang bukan, dia percaya banget, sudah disorientasi. Tidak realistis, yang mungkin teman-teman sering dengar gitu, kalau kriteria-kriteria, contohnya gangguan mental yang berat itu kan kondisi skizofrenia. Nah, makanya ada syarat dia mengalami halusinasi, ada delusi, dia ada waham, seperti itu. Karena pola pikirnya sudah kacau, sudah tidak realistis, tidak rasional. Kemudian pola perasaannya, mood-nya sangat kacau, serba berlebihan. Ada yang sangat fluktuatif. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, bipolar, kadang dia manik, kadang dia depresif, dan itu pergantiannya sangat cepat gitu. Dan atau mungkin kebalikannya, dia menjadi mati rasa. Perasaannya mati. Kita manusia ini memiliki perasaan ya untuk ikut simpati atau empati terhadap orang lain, tapi orang dengan gangguan jiwa ya sudah mati itu. Makanya mungkin teman-teman tahu salah satu kriteria juga dari psikopat atau itu salah satu gangguan mental yang berat juga. Nah, kalau dia sudah didiagnosis, sudah tegak gitu, dia psikopat, itu mati. Makanya dia motong orang, mutilasi orang, anteng-anteng aja. Dia nggak merasa bersalah sama sekali. Gitu. Padahal kalau orang normal kan harusnya, waduh, ngebunuh nih, ini salah nih. Kalau dia senyum-senyum aja, cengengesan-cengengesan aja. Karena perasaannya sudah mati. Nah, akhirnya pola perilakunya yaitu terlihat bahwa dia pikiran dan perasaannya sudah tidak seimbang dan tidak selaras. Sudah nggak nyambung nih sama kita-kita yang normal, ini udah nggak nyambung gitu. Ngomong nggak nyambung, apa nggak nyambung, karena kita udah beda pola pikir dan pola perasaan. Kemudian maladaptif, jadi dia tidak mampu lagi bersikap adaptif terhadap lingkungan. Dia merugikan orang dan mengganggu orang, dan bahkan merugikan dan mengganggu dirinya sendiri. Dan pastinya kondisi ini tidak produktif. Nah, preserving mental health in the crisis time, itu tema yang diberikan oleh panitia ya dari BINUS. Nah,
The crisis time, ya seperti yang kita tahu, semenjak awal 2020, kita semua, seluruh dunia, dan juga kita, masyarakat Indonesia itu mengalami pandemi COVID-19. Hadir nih virus corona yang menyebabkan wabah penyakit COVID-19. Kita dengan segala kebiasaan lama kita di old normal, dengan segala rencana kita, dengan segala kebiasaan apapun itu, nah sekarang harus beralih ke new normal. Dengan segala aturan yang baru, kondisi yang baru, tantangan yang baru, dan sebagainya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini kenapa sih jadi topik yang hot banget? Kenapa sih dibahas mulu kiat-kiat untuk menyikapinya? Gimana caranya bersikap, caranya supaya bisa survive? Karena memang pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang menyerang, yang berdampak kepada multidimensi. Jadi tidak hanya satu dimensi yang mengalami kerugian atas pandemi ini, tapi banyak dimensi, multidimensi. Pintu masuknya memang melalui dimensi kesehatan, karena bentuknya adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh secara fisik. Nah, akhirnya dia melemahkan sistem imun tubuh, membuat orang jadi sakit. Orang yang fisiknya terdampak, ya seperti yang kita tahu, fisik dan psikis itu saling berkaitan satu sama lain. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat juga. Nah, kalau fisiknya sakit, ya kesehatan mentalnya pun otomatis akan menurun. Nah, ketika seseorang dari segi fisik dan psikisnya sudah menurun, mau nggak mau yang tadi ya, produktivitasnya menurun. Ketika produktivitas menurun, nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan, akhirnya terdampak lagi merembet ke dimensi ekonomi dan bisnis. Roda ekonomi mandek, bisnisnya mandek, tidak menghasilkan uang, daya beli rendah, segala macam kacau balau, akhirnya terdampak juga pada dimensi politik. Apa kok terdampak ke politik juga terkait kesehatan ekonomi dan bisnis? Ya karena politik itu adalah aturan. Di situ letaknya aturan. Di situ letaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Yang kemarin tenor bayar, misalnya kan kemarin ada relaksasi, akhirnya pemerintah cukup bijak mengeluarkan relaksasi. Itu patut kita syukuri ya. Bayangkan kalau politiknya misalnya dipegang sama penguasa yang, waduh, nggak mau tahu, cuek, cuma mikirin keuntungan negara, nggak mau kasih relaksasi, pokoknya bayar, nggak mau tahu. Padahal roda ekonomi sama bisnis lagi mandek karena kondisi kesehatan menurun. Nah, jadi untungnya ya sejauh ini semua negara ya termasuk Indonesia, pemerintahan kita juga ya cukup bijak lah mengeluarkan aturan-aturan dan kebijakan yang baru. Nah, akhirnya yang kita tahu ya bahwa krisis multidimensi ini juga mempengaruhi ya aspek personal kita. Dan pada umumnya ya, di usia-usia produktif seperti teman-teman dan saya, aspek penting dalam kehidupan yang sesuai dengan teori perkembangan juga di psikologi itu ya aspek pekerjaan, aspek pendidikan, aspek pernikahan bagi yang sudah ada pasangan atau calonnya, dan rencana-rencana hidup penting lainnya. Itu semua jadi buyar, jadi terganggu, jadi terhambat dengan adanya krisis multidimensi yang disebabkan oleh si COVID-19 ini. Oke, nah dengan adanya krisis time ini, pandemi COVID-19 yang dampaknya ke multidimensi, jadinya dari kemarin banyak orang yang akhirnya pola pikirnya terganggu, aspek-aspek mentalnya terganggu. Dari pola pikir yang, waduh, mulai muncul pikiran-pikiran negatif, mulai parnoan terhadap hal-hal yang paling lekat dengan kita ya, kondisi kesehatan. Waduh, dikit-dikit, batuk dikit, aduh apa jangan-jangan gue COVID ya, nggak enak badan dikit, aduh apa jangan-jangan gue COVID ya, jadi parno, apa gue COVID gitu. Jadi sementara kalau kita juga tahu bahwa ketika kita parno, kita ketakutan kita seperti itu kondisi imun kita menurun. Yang ada, ini gara-gara pola pikir yang, aduh belum kena tapi kita udah over negative thinking, dari yang kita sehat, malah jadi rentan sekali kena COVID-19. Kemudian parno juga dimensi ekonomi dan bisnis. Aduh, gimana ini nih kondisi toko ya, yang harusnya melayani customer, tapi ada aturan pemerintah nih, mall-mall dan tempat-tempat
yang mengumpulkan orang nih wajib ditutup. Waduh, pemasukan seperti apa? Mau jualan online, aduh belum terbiasa nih. Dan kebetulan juga bisnis saya bukan bisnis yang gampang untuk dijual secara online, lebih gampang dijual secara langsung. Misalnya kayak konstruksi atau jasa-jasa seperti itu. Waduh, gimana? Terus keadaan politik. Politik, pemerintah bikin aturan, kapasitas maksimum untuk acara-acara di ruangan itu hanya 50%. Sementara kemarin, pengen nikah, udah ngundang 1.000 orang. Wah, mau nggak mau mesti dikurangin, langsung di-cut off menjadi 50%, 500 orang. Waduh, banyak juga ya yang mesti dipilih-pilih lagi. Aduh, siapa yang diundang, siapa yang enggak. Semuanya kok terasa dekat, aduh bingung, aduh seribet deh. Nah, pekerjaan, pendidikan, pernikahan, dan semua rencana-rencana hidup penting lainnya. Pikirannya jadi pusing mikirin itu. Kemudian di pola perasaan, ya itulah, menjadi takut, cemas, dan panik berlebihan. Kemudian moodnya jadi labil, karena pola pikir yang takut itu. Dan akhirnya perilakunya memunculkan reaksi ya, perilaku yang, aduh kok jadi mudah tersinggung, mudah marah. Jadi sensian ya orangnya semenjak COVID nih, saya banyak pasien-pasien yang konsul, aduh, kok saya jadi gampang marah ya, padahal saya bukan orang yang pemarah loh dulunya. Tapi saya di rumah terus, ketemu sama keluarga yang kurang cocok, waduh ini bikin saya kesel terus nih. Dia ngomong aja saya udah kesel. Gitu. Terus ada juga kemarin fenomena panic buying, karena terlalu cemas dan panik, langsung panic buying, beli, ngeborong masker, ngeborong hand sanitizer, ngeborong disinfektan, sampai yang mungkin tenaga medis itu yang benar-benar membutuhkan sampai nggak dapet. Bahkan saya kemarin ada lihat ada yang belanja ke supermarket itu dia pakai APD lengkap gitu. Padahal dia belanja ke supermarket. Itu semua karena ya itu takut, cemas, panik berlebihan. Kemudian ya menjadi malas, lesu, nggak semangat karena kok kayaknya serba bingung ya, ini nggak boleh, apa nggak boleh, harus pakai masker, ada PSBB, naik mobil harus depan belakang, apa segala macam, jadi males deh gitu. Terus di kuliahan juga, kemarin sempat di off-in, terus nggak ngerti nih mau jadi kayak gimana nih kelanjutannya, kurikulum dan jadwal perkuliahan, mungkin kemarin teman-teman mengalami begitu, dan sebagainya. Nah, akhirnya ada juga yang sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu dulu bahwa wajar jika teman-teman mengalami hal-hal yang barusan saya jelaskan, saya sebutkan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena ya sebagai manusia biasa, ya pastilah kita ada parno, ya pastilah takut, ya pastilah cemas, ya pastilah panik. Saya pun demikian gitu. Tetapi hal tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut dan terus-menerus. Bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang nggak sesuai, hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, hal-hal negatif, hal-hal yang nggak kondusif, kita merasa begini, oke, wajar. Tapi ingat, kita harus ingetin, hey, saya sering ingetin diri saya, oke, Friska, ini udah panik, udah pusing, oke, tapi nggak bisa begini terus, harus cepat-cepat membenahi diri, menyikapi ini secara positif. Kenapa? Makanya ini kan saya tulis warna kuning ya di bawah. Ini kan kondisi mental kita yang berada di tadi jenis yang normal bermasalah ya, dengan pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku seperti ini. Kalau kita biarkan berlarut-larut dan terus-menerus, itu akan berpotensi berganti atau lanjut ke kondisi mental yang bermasalah atau dengan gangguan mental. Kalau dibiarkan berlarut-larut terus-menerus. Nah, makanya kita harus menyikapi secara positif. Kenapa? Ya supaya kita balik lagi ke kondisi yang tadi ya, yang normal, yang sehat mentalnya. Maka tadi Harry sempat nanya, kok Kak Friska tetap bisa produktif, kok masih ngelakuin hobi-hobi? Oh, itu kiat-kiat saya. Saya usahakan untuk saya balik lagi ke kondisi yang normal gitu ya, walaupun kondisinya lagi nggak ideal. Oke. Nah, jadi gimana Kak Friska nih caranya untuk kiat-kiatnya yang bisa saya lakukan, self-help-nya untuk mengurangi stres dan tekanan mental atau psikologis. Yang pasti, tujuan kita, aim-nya adalah kita pada pola pikir jadi bisa berpikir secara logis, rasional, dan realistis. Kemudian di pola perasaan, kita harus bisa menciptakan kondisi tenang dan membangun mood positif. Sehingga
perilaku kita pun akhirnya dapat menyesuaikan, dapat beradaptasi dengan kondisi new normal. Yang ini adalah fakta kehidupan yang harus kita hadapi, mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, pada bagian self-help, yang paling pertama kita harus lakukan adalah, itu saya tulis pertama ya, tenang. Jadi ada penelitian dari King's College di London, ditemukan dan disebutkan oleh penelitian tersebut adalah bahwa penyebab dari histeria, dari takut berlebihan, cemas berlebihan, panik berlebihan itu adalah ketika seseorang yang pertama gagal tenang, dan yang kedua gagal logis. Tapi yang paling pertama adalah yang harus kita lakukan adalah tenang terlebih dahulu. Sebelum kita mau mikir, logis itu kan mikirnya, mau mikir ini, mau mikir itu, aduh gimana kiat-kiatnya. Yang penting kita tenang dulu. Itu kunci nomor 1. Karena ketika kita tenang, barulah kita bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan oke, gitu. Kalau kita masih panik, masih ini, pasti hasil outputnya pun nggak oke. Impulsif yang ada. Jadi cara menciptakan kondisi tenang adalah dengan teknik metode relaxing breathing. Itu caranya adalah menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan selama 3-5 detik, atau selama apapun yang teman-teman bisa, kemudian hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Saya contohkan dulu sekali mungkin ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan 3-5 detik, hembuskan perlahan melalui mulut. Kalau teman-teman lebih nyaman melakukan ini sambil merem, itu lebih baik sih sebenarnya. Itu akan lebih mudah tuh mencapai kondisi tenangnya. Dan teman-teman silahkan lakukan sebanyak mungkin, sesempatnya teman-teman di kondisi itu. Ketika teman-teman harus lagi mesti tenang, misalnya sebelum ujian, ini soal lagi dibagiin, oh ya sudah, dekan nih rasanya. Ya udah, selama soal dibagiin, ya udah teman-teman tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung, tahan, habisin pelan-pelan lewat mulut. Sampai akhirnya nanti itu kertas di depan teman-teman, harusnya dengan teman-teman melakukan nih relaxing breathing, ya teman-teman udah jauh lebih tenang, jauh lebih enak lah rasanya. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, kita mencoba membangun mood positif. Caranya adalah tersenyum. Ini simple banget. Jadi teman-teman bangun pagi, langsung aja senyum. Langsung aja senyum. Karena begitu kita senyum, otomatis mood kita akan lebih baik. Atau kalau teman-teman mau ngecek nih senyumnya tulus atau enggak, teman-teman ke depan kaca aja setiap pagi, senyumin diri teman sendiri yang ada di depan kaca. Seperti itu. Kemudian, teman-teman juga yang untuk membangun mood positif, teman-teman bisa melakukan yaitu ya bersyukur. Ucapkan atau tuliskan, kalau teman-teman lihat sebenarnya lebih bagus kalau ditulis sih metodenya ya. Ditulis, dibikin list. Hal-hal apa saja hal-hal positif apa yang masih teman-teman miliki, yang masih teman-teman rasakan, yang masih teman-teman bisa nikmati. Sesimpel kayak, aduh Tuhan terima kasih ya saya masih bisa bangun hari ini. Saya bisa bernafas, dan nafas saya gratis, nggak mesti beli, nggak mesti pakai ventilator. Itu kita harus bersyukur. Oh, saya masih punya keluarga yang baik, yang sayang sama saya. Saya masih punya teman-teman yang peduli, pasangan yang peduli dan sayang saya. Masih bisa kuliah, masih punya laptop. Oh, apapun itu yang teman-teman bisa syukuri, syukurilah. Karena itu akan membuat mood teman-teman lebih positif. Kemudian, hal keempat yang teman-teman bisa lakukan untuk membangun mood positif adalah tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup itu bisa bikin mood positif? Karena kualitas tidur itu sangat mempengaruhi produksi hormon dalam tubuh ya, zat-zat kimia di dalam tubuh, dan mood suasana hati kita itu yang mengaturnya adalah hormon. Semua nih yang ngatur kita dalam keseharian, kita akhirnya gimana hari ini, itu adalah hormon. Jadi penting sekali karena hormon itu sangat terkait dengan kualitas tidur. Kemudian menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Karena bahan pembuat hormon, bahan pembuat regenerasi sel, bahan-bahan ini pembuat apapun yang ada di badan itu dapatnya kan dapat dari nutrisi makanan yang kita asup. Jadi harus bergizi. Makin bergizi dan seimbang kadar gizinya, itu akan menciptakan hormon yang lebih baik, regenerasi sel yang lebih baik. Kemudian berolahraga secara teratur. Karena ketika kita berolahraga, badan ini otomatis akan mengeluarkan hormon endorfin,
yang merupakan salah satu kontributor terhadap yaitu perasaan happy, perasaan bahagia. Jadi dia akan membuat mood kita juga jauh lebih positif. Kemudian kita juga bisa melakukan hobi atau hal-hal yang kita sukai gitu. Kita hobi makan, oh ya udah boleh makan secukupnya, yang enak-enak. Kita misalnya lagi kita tuh suka banget makannya martabak. Oh ya sudah, demi ngebooster mood, pesenlah martabak gitu. Tapi tetap makanan secukupnya, terkait yang poin nomor 5 itu, supaya tetap seimbang gizinya. Terus hal-hal yang disukai, makanya tadi Harry bilang saya ngelakuin hobi. Itu dalam rangka saya membangun mood saya. Karena saya tahu saya harus tetap kerja, saya harus, apalagi ya kalau konsul pasien, konsul klien, itu saya benar-benar harus dalam kondisi yang mood gitu. Karena kalau enggak juga gimana saya mau handle orang. Saya bertanggung jawab atas itu, makanya saya melakukan kiat-kiat yang bisa membangun mood positif saya, termasuk ngelakuin hobi. Kemudian, berinteraksi dengan orang-orang terdekat yang membuat kita nyaman, yang membuat kita happy, kemudian yang kita percaya, misalnya kita mau curhat, ya curhatlah. Karena kita ini manusia ya pada dasarnya adalah makhluk sosial, jadi kita harus bersosialisasi, tapi pastinya dengan orang-orang yang dekat dan yang kita nyaman. Karena kalau enggak, jangan ya berinteraksi dengan toxic gitu kan, teman-teman mungkin tahu toxic relationship, ya jangan bergaul dengan orang yang menjadi toxic untuk kita, tapi bergaullah dengan orang yang membuat kita nyaman. Seperti itu. Itu kiat-kiat untuk pada aspek pola perasaan. Nah, sekarang ketika kita sudah mencapai kondisi tenang, ketika kita sudah memiliki mood yang positif atau lebih positif, nah, selanjutnya adalah kita harus beralih ke pola pikir nih, membenahi juga pola pikir kita supaya dapat logis, rasional, dan realistis. Caranya yang pertama adalah dengan kita memahami hal apa saja yang bisa saya kontrol dan hal apa saja yang tidak bisa saya kontrol. Jadi kita harus paham. Kenapa kita harus paham mengenai kedua hal ini? Ya supaya kita dapat berperilaku atau bereaksi secara sesuai. Sekarang saya sebutkan dulu ya. Jadi hal-hal yang bisa kita kontrol, yang berada dalam kuasa kita, yang berada dalam ya power kita gitu untuk kita mau bisa mengubah, mau ngutak-ngatik, itu adalah ya pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, ya 3 aspek yang tadi, aspek mental kita, kemudian sikap kita terhadap suatu hal, apa saja yang kita mau percaya dan kita yakini, dan keputusan kita. Itu yang berada di dalam kontrol kita. Sementara di sisi lain, hal-hal yang tidak bisa saya kontrol adalah, ya yang pertama kejadian tidak terduga. Jadi salah satu contohnya ya pandemi COVID-19 ini. Kejadian tidak terduga, kemudian perubahan dunia di sekitar kita yang tandingannya kita ini alam. Jadi terlalu sulit ya, dan hanya Tuhan yang punya kuasa atas itu, jadi bukan di bawah kontrol kita. Kemudian masa lalunya kita, ataupun masa lalu orang-orang di sekitar kita. Entah itu masa lalu saya, masa lalu teman-teman, masa lalu orang tua teman-teman, masa lalu pasangan teman-teman, itu semua teman-teman nggak bisa ubah ya. Kemudian pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain juga teman-teman nggak bisa ubah, nggak bisa teman-teman kontrol. Juga sama halnya dengan sikap dan pendapat orang lain. Itu bukan di bawah kontrol kita. Nah, kenapa menjadi penting sekali untuk teman-teman bisa memahami ya, dan memisahkan hal mana yang saya kontrol, hal mana yang tidak bisa saya kontrol. Karena supaya kita bisa yang tadi, bereaksi secara tepat. Kepada hal-hal yang bisa kita kontrol, teman-teman wajib berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Yang mungkin sering dibilang, wah usaha gempor-gemporan, abis-abisan, mati-matian, itu di hal-hal yang teman-teman bisa kontrol. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab teman-teman, itulah yang bisa teman-teman otak-atik. Itu semua tergantung teman-teman. Tapi untuk hal-hal yang teman-teman tidak bisa kontrol, ya udah janganlah. Malah menurut saya sering bilang kepada pasien, langsung silang aja. Udah, nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Karena kita pusingin pun, kita nggak bisa ngubah apapun tentang hal itu. Tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, karena memang bukan di bawah kuasa kita. Jadi kalau kita malah pusingin dan mikirin kiat-kiat untuk ngubah itu, kita akan frustasi sendiri. Karena hasilnya pasti nol. Secara itu bukan di bawah kontrol kita. Nah, ketika kita sudah memahami, ini yang saya bisa kontrol, ini yang saya nggak bisa kontrol, berarti yang saya kontrol ini saya mau usaha maksimal, yang ini saya akan
Nah, menerima kondisi tersebut yang tidak bisa kita kontrol ya. Contohnya kondisi new normal ini dengan pemahaman, jadi dilandasi pemahaman apa? Ya ini tuh saya tidak bisa kontrol. Bukannya saya tidak mau usaha, bukannya saya males, bukannya saya jadi orang mental tahu, tapi saya tahu ini saya nggak bisa kontrol, jadi ya sudah. Dan secara ikhlas, harus menerima secara ikhlas. Supaya kita bisa tenang. Karena kalau kita nggak ikhlas, kita pasti akan masih menggerutu, kenapa sih COVID? Kenapa sih mesti ada pandemi? Kenapa mesti ada pandemi? Giliran gue lagi mau rencana nikah ya tahun ini. Kenapa sih mesti ada pandemi COVID? Padahal nih udah semester terakhir nih, harusnya besok gue lulus, wisuda, jadi berantakan nih semua rencana. Nah, itu namanya masih belum ikhlas. Itu namanya berarti masih belum paham bahwa ini alam, ini sudah Tuhan izinkan, dan yang seperti tadi saya sudah sebutkan. Jadi harus menerima dengan pemahaman dan secara ikhlas. Itu pada aspek pola pikir. Kemudian pada aspek perilaku, yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan. Kita harus melatih skill atau keterampilan untuk beradaptasi. Karena dari old normal ke new normal, itu ibarat main game, itu skill survival itu. Kita dari game dengan rules cara main yang lama, kita sekarang ke cara main yang baru. Mau nggak mau harus beradaptasi. Caranya yang pertama adalah readjust expectations and life's goal. Jadi kita harus menentukan atau menyesuaikan ulang ekspektasi dan tujuan hidup kita ke ekspektasi dan tujuan hidup yang baru. Yang seperti apa nih yang baru? Yang lebih relevan dengan kondisi new normal. Dan rujukan untuk penyesuaiannya adalah ya itu kondisi new normal ini, peraturan yang ada, protokol kesehatan, terus work from home, dan apapun itu yang menjadi cara main baru di dalam keseharian kita. Ini gambaran singkatnya ya. Oke, kita berada di fase realita nih saat ini. Kita hidup di kondisi dari kemarin, memasuki tahun 2020, kita berada pada realita ini dengan mungkin resolusi tahun baru kita kemarin A, B, C, D, tinggi banget, jauh banget. Sejauh garis yang titik-titik putih itu tuh. Kita udah bikin rencana, resolusi 2020, goals 2020 adalah ini. Ya, tiba-tiba terjadilah pandemi, menghalangi itu gitu. Jadi blok yang warna merah. Dan yang tadi akhirnya membuat kita yang tadi ya, pola pikirnya yang over negatif, jadi takut, jadi apa yang tadi kita bahas wajar itu menyebabkan kita menjadi seperti itu. Nah, supaya kita cepet-cepet balik ke kondisi normal lagi, kita bikin dulu nih ekspektasi baru yang lebih terjangkau. Tuh, yang panah warna biru. Lebih dekat jaraknya dibanding titik-titik warna putih. Untuk apa ya namanya, emergency awal, kita bikin dulu ekspektasi baru yang paling sesuai dengan kondisi new normal sekarang. Untuk membantu kita tetap sane, untuk membantu kita tetap yang tadi, produktif, tetap happy. Kita bikin standar produktif baru, standar happy yang baru, standar sukses yang baru yang lebih relevan nih dengan kondisi sekarang, yang lebih terjangkau. Sambil pelan-pelan teman-teman bisa nih. Nah, ini nanti maju pelan-pelan bikin strategi-strategi yang mungkin syukur-syukur bisa mendobrak pandemi yang warna merah ini sehingga ekspektasi kita yang awal bisa tetap tercapai. Tapi untuk jangka pendek kita bikin ekspektasi baru yang lebih relevan sama kondisi sekarang. Kenapa? Kenapa harus melakukan penyesuaian ulang? Karena semakin besar jarak realita dengan ekspektasi, maka sebesar itulah juga kadar stresnya kita. Kalau kita tetap ngotot dengan ekspektasi lama, yang ada di ujung paling kanan, segitu tingginya, segitu muluk-muluknya, yang kalau kemarin mungkin nggak ada pandemi ini, oke lah, tanpa rintangan yang cukup berarti, kita relatif lebih mudah gitu untuk mencapainya. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau kita tetap ngotot, wah itu stresnya akan berat sekali, akan besar sekali. Jadi untuk meminimalisir, ya kita harus meriset ulang yang lebih terjangkau, lebih realistis. Karena makanya orang bilang, mimpi itu setinggi langit, betul. Tapi seberapa tinggi mimpi kita,
sesakit itu juga jatuhnya. Kalau mimpinya tinggi, aduh jatuhnya kebantingnya tinggi banget, sakit banget. Tapi kalau kita mimpinya segini, oh jatuhnya nggak terlalu sakit. Kalau mimpinya segini, jatuhnya nggak terlalu sakit. Jadi untuk langkah awal kita bikin dulu nih ekspektasi yang segini, supaya syukur-syukur kalau jatuh, dan juga kadar stresnya itu tidak setinggi yang kalau dulu, karena ini ada kondisi pandemi. Tapi perlahan-lahan kita mau ningkatin lagi secara bertahap, itu sah-sah saja gitu. Tapi disinilah yang mungkin teman-teman sering dengar, manajemen diri, pengelolaan diri, pengelolaan stres manajemen. Inilah yang dimaksud dengan stress management. Kita mengatur kadar stres kita dengan adjusting realita dan ekspektasi. Seperti itu. Kemudian, ketika kita sudah tadi ya, membuat ekspektasi dan tujuan hidup yang baru, nah itu baru ide, baru strategi, baru rencana, belum sah kalau kita belum bikin action plan yang baru. Jadi langkah-langkah konkret, perilaku nyata yang berfungsi untuk mencapai ekspektasi dan tujuan hidup kita. Jadi ini beberapa contoh. Jadi misalnya kemarin kita kan hidup sebelum ada COVID, di old normal kita nggak terbiasa study from home. Kita kuliah di sekolah. Tapi semenjak adanya pandemi, kita mau nggak mau mesti dirumahkan, mesti terbiasa study from home. Nah, gimana nih? Ini vibe-nya beda nih, kampus sama rumah. Di rumah juga yang ada nanti malah malas-malesan, atau malah disuruh orang tua ngerjain kerjaan rumah. Nah, itu kita mesti bersikap, oke, saya mau akan buat jadwal study from home, gimana caranya, dan disiplin menepati itu. Kita bisa info ke orang rumah, oke, Mah, Pah, Kakak, Adek, saya punya rencana begini, inilah jadwal saya, tolong kalau ada apa-apa menyesuaikan dengan ini, karena saya tetap mau disiplin seperti saya berkuliah seperti biasanya sebelum pandemi. Nah, kemudian berusaha tuh untuk disiplin melaksanakan itu. Atau misalnya dulu punya ekspektasi di awal tahun 2020, oh saya mau lulus kuliah 3,5 tahun. Nah, tapi ternyata ada pandemi, jadi nampaknya agak sulit ya untuk lulus 3,5 tahun gitu. Jadi gimana dong? Ya udah deh, yang penting lulus tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan yang baru. Nah, caranya, kiat-kiatnya gimana? Oh, berarti saya nggak boleh ada yang fail nih, nggak boleh ada yang ngulang. Dan harus bertanggung jawab, jadi hasilnya maksimal. Oke, berarti action plan saya ya mendapatkan nilai minimum, misalnya B+, gitu, untuk setiap mata kuliah. Atau contoh ketiga, dulu pacaran ketemu langsung tiap hari, tatap muka. Mungkin pacarannya satu kampus, gitu. Nah, sekarang harus bikin ekspektasi atau tujuan yang baru di dalam berpacaran itu gimana? Oh iyalah, kalau kita sering-sering keluar, itu makin sering terekspos dengan banyak orang, itu potensi kena COVID-nya makin tinggi. Berarti ya ketemu sekali 2 kali aja kali ya seminggu, dan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi nanti ketika berpacaran di sela-sela waktu yang sempat itu sekali 2 kali itu, ya pacarannya di tempat yang nggak terlalu ramai. Kita harus tetap mikirin masalah itu ya, aturan yang menyarankan, oh jangan ke kerumunan orang banyak. Oh harus tetap bisa physical distancing. Jadi ke kafe-kafe, ya jangan yang rame. Carinya ke kafe-kafe yang sepi aja. Terus pacarannya ya dengan pakai masker, pakai face shield kah, atau bawa hand sanitizer, dan sebagainya. Ketika teman-teman mau ngisi kolom ekspektasi atau tujuan hidup baru dan action plan yang baru, nah teman-teman saya ingetin lagi untuk menyesuaikan dan merujuk kepada kondisi new normal. Jadi dengan peraturan, ya mungkin itu contohnya ya, PSBB, protokol kesehatan, work from home, ataupun nanti peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang baru yang mungkin akan dikeluarkan lagi oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, ini terakhir sebagai penutup. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Jadi pandemi COVID-19, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, hal-hal yang di luar ekspektasi itu hanya 10% kontribusinya ke kehidupan teman-teman. Kontributor 90%-nya adalah bagaimana teman-teman bereaksi terhadap itu. Bereaksi itu apa yang tadi itu? Pikiran teman-teman, perasaan teman-teman, dan perilaku teman-teman di dalam menyikapi si new normal ini. Seperti itu. Sekian sharing dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada yang pertanyaan, mungkin ya silakan.
Oke Kak, materi yang sangat ya bisa membuat kami jadi apa ya, untuk siap untuk menghadapi pandemi. Sudah menjelaskan materi ini Kak, saya sudah mengumpulkan. Jadi ini Kak, sebelumnya Kak, boleh dimatikan share screen-nya nggak Kak? Iya. Oke Kak. Sudah ya? Oke, sudah Kak, sudah. Jadi, oke. Sekarang sesi Q&A. Apakah Kakak sudah siap untuk menjawab pertanyaannya, Kak? Ya, siap. Oke. Oke, Kak. Jadi ini, Kak, soal pertama dari teman dari panitia. Jadi ini, Kak, bilangnya saya ingin bertanya bagaimana cara agar kita dapat memberikan emotional support kepada orang terdekat kita, seperti teman atau keluarga yang sedang mengalami mental breakdown atau bisa di depresi karena quarantine khususnya di tengah kondisi kita saat ini. Oke Kak, silakan. Oke. Untuk bisa bentuk emotional support ya terhadap teman-teman di sekitar ataupun kerabat, keluarga yang terdampak oleh COVID-19. Yang pertama-tama pastinya kita tunjukkan dulu kita empati terhadap mereka. Kita bisa turut merasakan apa yang mereka alami walaupun kita tidak mengalaminya secara langsung. Kita harus bisa mewujudkan itu dengan mungkin bentuk konkretnya kita bisa, iya, saya paham perasaanmu, saya paham kamu pasti sedih gitu. Apalagi misalnya ada kerabat yang meninggal, iya saya paham gitu, kamu merasa kehilangan. Yang senormatifnya aja, yang menunjukkan kalau kita tuh empati sama dia. Dan biasanya orang-orang yang lagi down ya, itu terkadang ya cuma perlu kita jangan terlalu banyak omong. Kita yang namanya emotional support itu cukup kita be there gitu, ada di situ buat mereka, dengerin aja keluh kesahnya mereka, tanpa berpendapat ataupun memancing debat-debat, di situ aja tunjukin keberadaan kita concern sama dia, kita perhatian sama dia lagi mau keluarin unek-unek ya kita dengerin, udah begitu aja, tunjukin kalau kita benar-benar care, kita dengerin gitu. Jadi kita mendengarkan, listening, jangan cuma hear untuk menjawab, tapi kita listen aja apa yang dia mau sampaikan, mau kasih unek-unek. Dan kalau misalnya kita memang harus merespon, ya kita tunjukkan empati kita. Oh ya, saya paham gitu perasaan kalian segala macam. Lebih seperti itu sih. Oke Kak, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini dari pastinya cewek ini yang tanya Kak, karena dia ada connect-nya dengan drama Korea nih Kak. Jadi dia tanya gini, jadi kan dia nonton drama Korea nih Kak, yang namanya It's Okay Not to Be Okay. Nah, di sana kan ada disebutin butterfly hug. Apakah butterfly hug ini bisa membantu menenangkan kita? Dan apakah ada bedanya dengan yang relaxing breathing yang tadi Kakak jelaskan di slide? Okay. Oh, oke. Apa tadi, apa istilahnya? Butterfly? Butterfly hug. Oh, apa tuh? Soalnya kebetulan saya bukan pecinta Butterfly hug, drakor. Kak. Oh, butterfly heart ya. Mungkin ya saya belum nonton sih, tapi Ya, setahu saya kayak gini Kak sih kayaknya. Oh, Kayak maksudnya gimana ya? gestur Yang gini loh Kak. begini. Oh iya. Ya gestur gitu Kak. Iya. Oke, jadi yang tadi relaxing breathing itu kan makanya saya bilang itu salah satu metode yang bisa teman-teman lakuin untuk mencapai kondisi tenang. Itu metode yang paling umum untuk mencapai kondisi tenang. Makanya dipakai juga di meditasi kan, fokus kepada nafas gitu, atur pola nafas. Itu metode yang paling umum. Tapi kalau misalnya teman-teman punya keunikan metode sendiri, itu boleh. Ya mungkin contohnya itu tuh yang butterfly heart itu, jadi dia begini-begini, itu mungkin dalam rangka tenang gitu ya. Jantung, ini dong, jangan deg-degan terus gitu. Teman-teman begitu ya bisa. Itu metode
khasnya si yang drakor itu berarti tuh, yang melakukan itu. Atau teman-teman punya kebiasaan lain yang apa gitu yang bikin teman-teman tenang, misalnya ngomong ke diri sendiri. Oh, saya juga bisa tuh, itu. Sambil nyetir kemana, lagi deg-degan, tenang. Lu pasti bisa sih, Fris. Self-talk itu juga bisa. Positif self-talk itu juga bisa. Kita ucapin, ayo tenang, ayo apa. Nah, ada banyak metode. Silahkan teman-teman cari metode teman-teman sendiri. Tapi yang paling umum dan terbukti ampuh banget ya itu yang tadi, relaxing breathing. Makanya banyak dipakai di semua, ya di olahraga, di yoga, meditasi, itu kan semua pakai tuh metode tersebut, seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini dari Kak Yos Verheyen Huber. Nah, tips dan trik yang simple bagaimana kita menjadi produktif, gimana ya Kak? Tips and trick simple untuk menjadi produktif, yang tadi ya, yang tadi saya bagikan ya, dengan cara kita bikin action plan atau misalnya timetable, jadwal harian. Nah, itu bisa dipakai. Jadi kita sehari sebelumnya, jadi misalnya hari Sabtu Minggu nih, weekend kan, udah bertekad, wah pokoknya nih next week, weekdays pengen produktif gitu. Ya sudah, langsung dibikin listnya, jadwalnya, timetable-nya hari Senin, jam 9.10 mau ngapain, 10.11 mau ngapain, langsung dibikin jadwalnya. Dan memang, makanya ada istilah yang bilang, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah bikin jadwal, ketika kita sudah bikin action plan, nah, indikator keberhasilannya itu tergantung kedisiplinannya si individu tersebut, gitu. Kemudian motivasinya dia untuk benar-benar produktif, itu sebesar apa. Kalau bisa produktif, syukur, nggak bisa, bodo amat, ya jadi jangan heran kalau misalnya itu tidak tercapai. Jadwal hanyalah sebuah jadwal. Plan adalah sekedar plan, ide, strategi itu semua sekedar ide kalau kita nggak melakukan reaksi nyata. Jadi yang paling penting setelah bikin jadwal, bikin timetable, ya action kita untuk menjadi pribadi yang produktif itu. Seperti itu. Tapi salah satu caranya yaitu bikin jadwal. Jadi kita visualisasi di malam hari sebelumnya, kita lihat, oke, saya sudah berencana seperti ini, tinggal eksekusinya. Tapi saya sudah tahu saya mau ngapain. Dan yang pasti kan kalau sudah dijadwalin tuh lebih produktif. Kenapa? Oh, jelas nih plot-plotnya. Jam segini mau ngapain? Jam segini mau ngapain? Jadi kalau kita lihat, oh kok masih banyak nganggurnya ya? Ya udah deh, di bagian yang masih nganggur ini enaknya isi dengan kegiatan yang produktif apa gitu kalau masih jam produktif. Jadi kelihatan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak. Dan juga terima kasih atas pertanyaannya Kak Yos. Oke. Kita lanjut lagi Kak. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Gabriela Garneta. Bagaimana caranya mensosialisasikan orang rumah seperti orang tua, kakak atau adik yang parno, sebab beliau sudah berusaha cuek pada mereka, tapi mereka saking parnonya tiap hari nonton berita kenaikan jumlah COVID, khususnya angka kematian. Oke Kak, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah ini balik ke yang tadi ya, ke hal-hal yang bisa kita kontrol, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tadi itu sudah jelas ditulis bahwa kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, sikap kita itu di bawah kontrol kita. Tapi perilaku orang lain, pikiran orang lain, sikap orang lain itu bukan di bawah kontrol kita. Itu haknya mereka, itu cuma mereka yang bisa atur, cuma mereka yang tahu. Nah, ketika kita berada dalam satu rumah nih dengan anggota keluarga yang mungkin usianya juga lebih tua ya, lebih senior, jadi mungkin ini kendalanya, aduh gimana cara negurnya gitu, orang tua kok merasa paling benar, paling pintar. Nah, sejauh yang bisa kita lakukan, yang berada di bawah kontrol kita adalah bagaimana caranya kita ya mengingatkan, menghimbau orang tua kita atau anggota keluarga kita untuk memaparkan, kalau kamu terlalu sering ngelihat yang negatif, nanti ini loh, kita bisa kebawa pikiran jadi negatif loh. Kita bisa, dan ini sudah berlebihan loh, segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Kalau mungkin sudah mengganggu, Kak,
ada baiknya dikurang-kurangin karena terlalu terekspos terhadap hal-hal yang bikin takut akan bisa mengkondisikan diri kita takut juga loh. Nah, sebatas menghimbau seperti itu adalah the best thing that we can do gitu. Tapi apakah nanti dia mau mengindahkan himbauan kita, mau nurut atau enggak, itu balik lagi ke mereka. Gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin untuk mengingatkan atau nah, tapi gini, cara menghimbaunya, kita mesti pintar-pintar. Kita pelajarin dong. Dia nih tipe yang kayak gimana. Lebih akan ampuh kalau saya ngasih taunya gimana. Misalnya orang tua sukanya data. Oh, cari data lain. Mungkin kita bisa nih. Cari data lain yang, nunjukin bahwa banyak juga kok ini kasus-kasus yang sembuh gitu. Untuk mengimbangi data yang dia lihat sendiri tentang kasus kematian. Kasih juga fakta bahwa banyak juga, ada juga yang positif, cukup signifikan juga yang sembuh kok, tapi memang syarat-syaratnya harus begini. Itu data dari daerah mana? Bisa kita kasih penyeimbang untuk data negatif. Atau kalau dia lebih suka misalnya dikasih tahu lewat apa artikel atau dengan apa, nah itu kita coba menyesuaikan dengan itu. Sehingga kita menghimbau mereka dengan cara yang efektif, yang tepat sasaran dengan mereka. Seperti itu. Nah, tapi balik lagi bahwa kita berusaha untuk ngingetin, berusaha untuk kasih tahu, berusaha menjelaskan, kasih pemahaman. Nah, entah mereka mau paham atau enggak, mereka mau nurut atau enggak, itu balik ke mereka lagi. Nah, ketika mereka akhirnya memutuskan, misalnya ya, ini skenario-nya, kok mereka nggak mau nurut, mereka masih begitu terus. Nah, berarti balik lagi ke kita. Apa? Sikap kita menghadapi mereka yang tidak mau kooperatif, yang nggak mau dengerin kita. Berarti apa? Oh ya sudah, jangan terlalu mikirin, jangan dibawa masuk ke hati, kok gini terus lah. Kita bisa cari pengalihan pikiran, kita bisa cari kesibukan yang bisa bikin kita lebih positif. Kita bisa mengkondisikan diri kita, at least mungkin ya udahlah, mereka nggak mau dengar, saya lakukan lebih dahulu. Syukur-syukur mereka mau mencontoh saya, mereka ngelihat saya tetap happy, tetap tenang, lihat angka kematian, itu kan ya wajar lah, namanya juga ini, tapi kan banyak yang positif. Mungkin mereka bisa mencontoh dan akhirnya juga tertular tuh sikap-sikap tenang kita, sikap-sikap dewasa dan sikap-sikap rasionalnya kita. Seperti itu. Oke, Kak. Itu jawabannya Kak Gabriela Ganeta. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan terakhir, Kak, dari Kak Berry Benjamin Renata. Ini agak panjang, Kak, jadi agak didengar pelan-pelan juga, Kak. Jadi dia ingin bertanya, mengenai salah satu perilaku yang dia lihat semakin relevan selama pandemi ini. Saya anggap dia, saya tidak tahu istilahnya, jadi sebut saja motivated failure, di mana contohnya, jika saya mengajak untuk tetap aktif belajar selama pandemi, Budi akan terus beralasan bahwa dia tidak bisa fokus dan tidak bisa belajar dalam situasi seperti ini. Alasan tersebut menurut saya tidak logis dan menjatuhkan diri sendiri, tetapi apapun yang saya katakan ke si Budi akan tetap berusaha dalam seluruh kemampuannya untuk menggagalkan dirinya sendiri dalam belajar dan kemudian menyalahkan situasi pandemi ini sebagai alasan. Hal itu dia lakukan biar dia bisa berkata, lihat kan aku gak bisa belajar, gak usah coba bantuin aku lagi. Dia katakan ke saya. Nah, yang membuat saya frustasi juga. Nah, Budi termotivasi untuk menggagalkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, saya ingin meminta tolong kepada Kak Friska sebagai psikolog, apakah ada hal yang bisa saya katakan atau lakukan untuk membuat si Budi sadar akan perilakunya? Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini kan, makanya ini tadi saya ketawa kenapa? Pas banget ada kata-kata karena saking, wah ini niatnya bagus banget ya, mulia banget, pengen nolong si Budi, pengen ngubah Budi, sampai akhirnya frustasi sendiri. Balik lagi ke kolom yang tadi, tentang hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika kita ngotot, kita mati-matian, kita kerja keras, gempor-gemporan untuk hal-hal yang di bawah kontrol kita, itu kewajiban.
Tapi ketika kita ngotot gempor-gemporan di hal-hal yang bukan di bawah kontrol kita, kita akan frustasi sendiri. Karena hasilnya pasti nihil. Nah, ini perasaannya si penanya, pikirannya penanya, perilakunya penanya, itu di bawah kontrolnya si penanya. Tapi pikirannya Budi, perasaannya Budi, perilakunya Budi, itu kontrolnya si Harry bisa bantu jawab? Gimana? Sorry, Nggak nyimak. Jadi kalau pikirannya si Budi, perasaannya dan perilakunya Budi, ya itu urusannya Budi. Itu haknya Budi. Itu bukan di bawah kuasanya si penanya untuk mengubah. Bahwa si penanya itu punya niat baik mau bantu teman, oh itu bagus banget. Tapi dia sudah melakukan semaksimal mungkin yang dia bisa, mungkin ya kiat-kiatnya untuk ngingetin, untuk ini apa. Tapi kalau si Budi memilih untuk tetap menjadi pribadi yang tidak produktif, si Budi memilih untuk menjadi pribadi yang gagal, menjadi pribadi yang tadi motivated failure, mau jadi individu dengan motivasi yang seperti itu, ya itu haknya Budi. Berarti yang si penanya bisa lakukan apa gitu. Apalagi tadi si penanyanya ngomong ya, bahwa si Budi akhirnya memutuskan untuk begitu ya, untuk jadi orang seperti itu. Menyalahkan pandemi inilah pokoknya. Ya, akhirnya Ya, emosi gitu. pandemi. Nah, itu silakan, itu masing-masing orang memiliki haknya untuk bersikap. Dan bahwa si Budi mau seperti apa, nah itu di luar kuasanya si penanya, ataupun saya. Misalnya Budi datang ke saya ya, mau konsul. Oh, saya cuma bisa membantu untuk, oh ya, kiat-kiatnya begini, metodenya secara keilmuan psikologi seperti ini yang bisa kamu lakukan. Tapi pada akhirnya nanti di dalam keseharian setelah selesai konsul dengan psikolog, si Budi mau nurut atau enggak, mau praktekin atau enggak, mau berubah atau enggak, itu haknya Budi. Saya cuma ingetin ketika kamu melakukan pola yang sama, kamu melakukan cara yang sama, skenario-nya akan begitu terus, hasilnya akan begitu terus. Jadi kalau kamu mau berubah jadi pribadi yang dari nggak baik jadi pribadi yang baik, oh itu caranya pun harus diubah. Kalau kamu pakai cara ini terus, ya kamu jadilah pribadi seperti ini. Ya udah, semuanya saya balikin lagi ke kamu, terserah kamu. Life is choice gitu. Kamu mau jadi orang macam apa? Kasih pertanyaan, mungkin kamu bisa coba juga kasih ke Budi ya. Silakan Budi, kamu jawab pertanyaan ini, tanyakan ke dirimu, di hidup you only die once, you only live once, you only die once. Ya kamu mau jadi jenis manusia macam apa? Kamu mau dikenang sebagai orang macam apa? Dan jadilah itu. Gitu. Silahkan. Gitu. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih kepada Kak Berry. Karena waktu masih cukup nih, Kak. Kita lanjut lagi. Maksudnya waktu untuk kuesionernya masih cukup nih, Kak. Jadi kita lanjut pertanyaan satu lagi, biar teman-teman kebagian juga. Jadi nih, Kak. Saya ada OCD dan tambah lebih parah karena saya tertekan selama karantina ini. Ada sarankah, Kak? Gitu. Nah, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama-tama, saya ada OCD, gitu kan ya katanya. Nah, saya mau make sure dulu nih, itu kamu bilang saya punya OCD, apakah kamu diinformasikan atau memang sudah ditegakkan diagnosis oleh mental health profesional, oleh psikolog klinis atau psikiater, atau kamu self-diagnose? Karena untuk menjadi seseorang dengan OCD, dengan gangguan mental OCD, itu ada kriteria-kriteria khususnya ya. Kebetulan bukunya ada di sini. Saya sekalian kasih lihat. Jadi, setebal ini ya, syarat-syaratnya, dan harus memenuhi gitu untuk bagian OCD. Jadi, kalau kamu masih self-diagnosis, itu saya himbau untuk ya ketemuinlah konsul dengan psikolog klinis, sehingga bisa ditegakkan kamu ini beneran OCD atau enggak. Karena kalau kamu cuma kepikiran ini apa segala macam, itu belum tentu OCD sebenarnya. Ada banyak hal yang mesti kalian jadi pertimbangan gitu untuk bisa dibilang orang dengan OCD. Yang pertama itu. Kemudian apa pertanyaannya? Karena pandemi ini, dia jadi lebih tertekan gitu, Kak. Jadi OCD-nya itu lebih tertekan gitu, Kak, sih katanya. Ya, okay. Jadi dia minta saran gitu. Ya. Sorry, Kak, sorry motong. Kita asumsikan memang kondisimu OCD gitu ya. Misalnya sudah emang ada diagnosis OCD.
Nah, bahwa kondisi pandemi ini tadi ya, membuat tertekan, ya itulah yang semua orang rasakan gitu. Kan tadi makanya sudah ada di bagan yang tadi, sudah saya tuliskan bahwa ya memang pandemi COVID-19 ini membuat pola pikir kacau, membuat pola perasaan juga nggak enak, yang perilaku pun banyak yang keliru-keliru. Itu wajar gitu. Nah, ketika itu jadi ke orang normal aja gitu, kondisi pandemi COVID-19 ini ke pribadi normal aja bisa ya jadi normal bermasalah, terganggu juga. Nah, apalagi orang dengan kondisi-kondisi gangguan mental khusus gitu. Pastinya kondisi-kondisi nggak ideal nih jadi trigger, jadi pemicu untuk memunculkan lebih banyak gejala. Nah, kalau untuk menjawab gimana caranya ya untuk menyikapi OCD itu, nah itu jujur harus psikologmu langsung. Kamu harus berdiskusi dengan psikologmu langsung, karena penyebab OCD itu kan macam-macam. Nah, saya nggak tahu penyebab OCD-mu apa. Kemudian bentuk OCD-mu secara spesifik itu apa. Kan nggak mungkin kita ngomong di forum seperti ini, karena untuk mengetahui kiat-kiat yang efektif, yang relevan dengan kamu, itu harus sesi berdua, seperti itu. Harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam dulu. Dilakukan konsultasi psikologis yang mendalam dulu. Karena kalau nggak ada cara umum, cara yang tepat sasaran ke semua orang gitu, bahwa setiap orang itu kan unik dengan kelebihan kekurangan masing-masing, dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, itu harus kamu dengan psikologmu yang mengetahui kondisimu secara persis, yang mencari solusi bersama. Nanti dia arahkan dengan menggunakan framework keilmuan psikologi gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, dengan begitu kita tutup sesi Q&A-nya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan juga kepada Kak Fiska yang telah menjawab semua pertanyaannya. Kak, kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau bertanya lagi, bisa menghubungi kemana ya Kak? Kalau mau nanya, mungkin bisa ya kontak ke Instagram atau email. Nah, mungkin saya ketik aja di ini ya, bagian chat ya. Boleh Kak. Ya, Instagram atau email ya, kalau yang panjang. Atau kadang kan kalau Instagram di DM kan susah ketumpuk-tumpuk. Cuma saya nggak ini bawah nih, saya nggak menerima konsul via chat gitu. Maksudnya kalau saya bisa jawab ya secara umum, teori-teori umum, saya pasti akan respon gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian sudah personal sekali, nah itu mungkin ya saya paling sarannya ya kamu temuinlah psikolog klinis gitu, atau kayak kamu bikin appointment konsul seperti itu. Karena kan harus diperiksa. Tapi kalau secara umum nanti kalau saya bisa jawab, saya ada waktu, saya pasti respon. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi mengisi form ini. Teman-teman boleh dibuka HP-nya, terus di-scan, terus isi mungkin bisa kepuasan acara ini, dan juga ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate dan juga untuk para musisi mendapatkan poin SAT. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman maksimal 5 menit. Kepada teman-teman dipersilakan. Nah, jadi sembari saya dengan Kak Fiska gak ada kerjaan nih. Nah, jadi Kak Fiska, sebelum pengakhiran nih Kak, ada nggak Kak kata-kata motivasi terakhir kepada teman-teman semua biar ya selain materi-materi yang tadi Kakak sampaikan, atau mungkin bisa mengulang poin yang tanda kuning, maksudnya poin yang penting gitu Kak, kepada teman-teman. Silakan Kak. Paling ya ini sih, ini hal yang paling penting saya mau ingetin adalah bahwa yang tadi tuh, yang quote di terakhir-terakhir itu, yang life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa maintain ya pola pikiran, pola perasaan, dan pola perilaku teman-teman supaya bisa seimbang, supaya tetap selaras, sehingga teman-teman tuh bisa menyikapi segala hal dengan tepat. Walaupun hal-hal itu sebesar COVID-19 ini misalnya,
Tapi itu kontribusinya hanya 10% loh. Kontributor 90% terhadap kondisi teman-teman, mau sehat mental atau enggak, teman-teman mau terpuruk atau mau sukses, itu semua di tangan teman-teman. Jadi teman-teman harus paham segitu kuatnya pengaruh pikiran, pengaruh perasaan, dan pengaruh perilaku. Dan ketiganya itu saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Teman-teman harus jaga itu supaya tetap seimbang. Nah itu tadi sebenarnya kiat-kiatnya udah saya tulisin semua ya, itu saya kasih bocoran tips-tips self-help itu silakan teman-teman lakukan. Tapi memang seperti yang tadi saya bilang, itu kan tips-tips umum yang secara umum ampuh ke banyak orang gitu ya berdasarkan penelitian. Tapi untuk teman-teman yang punya masalah personal, untuk teman-teman yang mungkin kondisinya lagi kurang ideal karena ada luka masa lalu lah atau beban yang belum selesai, unfinished business, nah itu saya himbau juga teman-teman mungkin udah bisa datang ke psikolog klinis atau psikiater untuk mengkonsultasikan itu. Karena penting sekali bagi setiap kita ya individu untuk clear dengan diri kita sebelum kita mulai melakukan hal-hal lain dengan orang lain di sekitar kita. Bahwa kita masih harus kerja, kita harus menghadapi kondisi COVID, kita masih punya misalnya orang tua, pasangan apa. Nah, kalau kita belum membereskan unfinished business yang kita punya atau luka lama yang kita masih bawa, nah itu kemungkinan reaksi kita kacau. Nah, ketika kita reaksinya, sikapnya kacau, pola pikir, perasaan, perilakunya kacau, ya jadi runyam semua. Nggak tercapai itu kondisi mental yang sehat. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Oke. Harry. Ya, oke. Karena teman-teman masih ada waktu 2 menit nih, ya. Karena Kakak mungkin udah bilang kata terakhir, ya. Jadi sekalian saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Kak Priska, kepada teman-teman sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Jadi kemudian saya juga ingin mengucapkan minta maaf kepada teman-teman kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung teman-teman atau menyinggung terutama Kak Fiska, walaupun disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih pemula, oke. Kemudian setelah sesi ini bakal ada sesi dokumentasi, ya, dan juga sebagai kenang-kenangan untuk kita teman-teman. Jadi oh ya Kak Friska, tadi ada satu orang nih Kak. Kalau misalnya materi PPT-nya dibagikan ke orang tersebut bisa nggak Kak? Boleh. Boleh. Oke, nanti untuk teman-teman panitia boleh dibantu untuk mengirim ke email teman tersebut. Oke, sudah 5 menit teman-teman. Ya, sudah 5 menit teman-teman. Saya harap semuanya sudah mengisi. Kita lanjut ke sesi foto bersama. Oh, wait. Oke. Kepada Nathaniel Steve. Oh, untuk teman-teman semua, mohon dibuka videonya, video kameranya semua, biar kita foto bersama. Oke, ini masih 60% yang buka. Ayo, buka lagi teman-teman. Masih oke. Ayo teman-teman, durasi. Oke, ini masih 80% teman-teman. Ayo teman-teman, jangan malu-malu teman-teman. Walaupun mukanya masih jelek, nggak apa-apa kok. Kita pokoknya hanya sebagai kenangan teman-teman, dokumentasi teman-teman. Ayo, sudah 85%. Ayo teman-teman, jangan ketinggalan. Ini yang akhir-akhir ini kayaknya nggak ada yang buka ya. Ini panitia juga. Ayo, dibuka aja kameranya. Ya, oke. Jadi kita sudah banyak yang buka. Oke, jadi untuk Nathaniel Stephen bisa menyebutkan, bisa boleh bilang untuk membawa fotonya kepada Nathaniel Stephen. Oke. Oh, tolong dong jangan ada yang chat, nanti muka temennya ketutupan soalnya kalau chat. Oke, teman-teman, sudah siap teman-teman? Jangan ada yang chat dulu ya. Oke, 1. Page 2.
Batch 3. Lima. 7. Oh, udah semua. Oke, terima kasih Natalia Steven dan teman-teman. Udah boleh dimatikan kameranya. Oke teman-teman, setelah itu itulah akhir dari acara kita. Ya, jika teman-teman tadi misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan kepada Kak Fiska, tapi yang common-common aja. Sekali lagi terima kasih dan untuk sertifikatnya akan diberikan H+1 setelah hari ini teman-teman.